warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gelsy Hermawan dari kelas 11 MIPA 3. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri yang akan kita pelajari kali ini adalah persamaan trigonometri yang terakhir loh, yaitu persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, ada yang unik dari persamaan trigonometri kali ini, yaitu cara pengerjaannya kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan. Nah, kenapa kita harus mengikuti langkah-langkah? Karena untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Berbeda dari persamaan trigonometri yang sebelumnya yang biasanya langsung menggunakan caranya saja. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X adalah sebagai berikut. Kita lihat ke papan ya. Yang pertama yaitu tentukan nilai A, B, dan C. Yang kedua adalah tentukan nilai K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang ketiga adalah tentukan nilai tan theta, yaitu dengan cara B dibagi A. Yang keempat adalah tentukan nilai tetanya. Jadi nanti kita mencari nilai inverse dari tannya itu ya teman-teman. Yang kelima adalah tentukan kuadran dari tetanya yang sesuai dengan mempertimbangkan tanda A dan B pada koordinat kartesius. Yang keenam, nyatakan dalam bentuk K dikali cos dalam kurung X min alpha sama dengan C, atau cos dalam kurung X min alpha sama dengan C per K. Dan yang terakhir, baru nih kita tentuin himpunan penyelesaiannya sesuai dengan rumus umum penyelesaian persamaan trigonometri fungsi kosinus. Nah, gampang kan langkah-langkahnya? Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, langsung aja kita ke contoh soalnya. Oke teman-teman, jadi di sini ada soal. Kita baca ya. HP dari persamaan min 3 cos X min akar 3 sin X sama dengan 2 akar 3 untuk 0 kurang dari sama dengan X koordinat sama 360 derajat adalah. Nah, jadi di soal ini kita disuruh nyari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut ini. Oke, langsung aja kita kerjain ya dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita sebutin satu-satu tuh. Apa aja masih ingat? Ya, yang pertama adalah kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Kita cari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, gimana cara menentukan nilai A, B, dan C-nya? Kita lihat di soal seperti ini. Untuk nilai A itu, dia biasanya nanti dia berupa nilai dan pasti pasangannya dengan cos. Kalau nilai B itu, dia sudah mutlak dan pasti dia berpasangan dengan sin. Jadi itu ya yang perlu diingat sama teman-teman. Kalau A, dia pasti pasangannya sama cos. Kalau B, dia pasangannya sama sin. Kita lihat di sini yang pasangannya sama cos mana? Nah, di depan cos ada angka minus 3. Berarti ini minus 3 ini adalah nilai A. Tulis minus 3. Kemudian B. Yang B itu pasangannya dengan sin. Kita cari yang sin. Nah, sin di sini ada min akar 3. Berarti minus akar 3 ini adalah nilai B. Minus akar 3. Nah, nilai C-nya berarti C adalah nilai yang setelah ada tanda sama dengan berapa? 2 akar 3. Oke, yang kedua kita harus mencari nilai K-nya. Gimana caranya? Masih ingat yang tadi? Ya, benar. Kita harus mencari nilai K-nya dengan cara akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita langsung tulis aja ya teman-teman ya. Yang pertama A-nya. A-nya yang tadi kita katakan adalah min 3. Berarti min 3 kuadrat. Ditambah nilai B-nya berapa? Min akar 3. Berarti min akar 3 kuadrat. Kita jumlahin sama-sama ya. Min 3 kuadrat hasilnya 9 ditambah min akar 3 kuadrat hasilnya 3. Berarti ini hasilnya adalah akar 12. Nah, akar 12 ini kita pecah lagi, artinya kita keluarin menjadi berapa kali berapa hasilnya? 12. Itu bisa 4 dikali 3. Ya. Akar dari 4 kita tahu hasilnya 2 dan sisanya adalah akar 3. Oke, jadi nilai K-nya ketemu yaitu 2 akar 3. Oke, yang selanjutnya adalah kita mencari tan tetanya. Gimana caranya?
Selanjutnya kita mencari nilai tan tetanya. Ini sudut tetanya adalah dengan rumus B per A. Berarti B-nya berapa teman-teman di sini? Min akar 3. Min akar 3 dibagi A-nya adalah min 3. Oke? Nah, ini berapa dibagi hasilnya? Min dibagi min hasilnya plus, berarti 1/3 akar 3. Berarti tan tetanya adalah 1/3 akar 3. Nah, tadi kan kita udah ketemu nih nilai dari tan tetanya adalah 1/3 akar 3. Selanjutnya kita cari dulu nih teman-teman. Berarti tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3? Ya benar, tan 30 derajat. Nah, jadi teman-teman gak boleh sampai lupa ya. Jadi harus hafalin tuh minimal yang sudut istimewanya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Itu harus hafal. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dulu nih si cos sama sinnya. Nanti dia akan menentukan ada di kuadran berapa. Caranya itu kita tulis sini ya, cos sama sinnya. Kita lihat cosnya di sini bertanda apa? Negatif. Kita lihat ya, ini cosnya dia bertanda negatif dan sisinya juga sama. Dia tandanya negatif. Nah, kalau misalkan mereka negatif dua-duanya, berarti ada di kuadran berapa teman-teman? Ada di kuadran cosnya negatif, sinnya negatif. Kuadran 3. Ya, benar. Jadi kalau ketika cosnya negatif dan sinnya negatif, berarti dia ada di kuadran 3. Nah, kuadran 3 rumusnya apa? Ya, benar. 180 ditambah alfa. Jadi teman-teman harus ingat ya materi yang ini yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, supaya teman-teman bisa mengerjakan soal di tipe seperti ini. Kalau misalkan teman-teman lupa, ya otomatis kita akan sulit untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Nah, karena kita sudah diketahui bahwa persamaan ini ada di kuadran 3, otomatis si tan tetanya ini pasti berubah. Maka dari sini kita pindahkan ke sini, yaitu berarti ini akan menjadi 180 ditambah alfanya ini ya 30. Berarti ini berapa teman-teman nilainya? 180 tambah 30 berapa? Ayo tebak. 210, benar. Jadi tan tetanya adalah 210 derajat. Oke, selanjutnya kalau kita udah nemu tadi tan tetanya 210 derajat ya teman-teman, karena dia berada di kuadran 3. Selanjutnya langsung kita masukin ke rumusnya. Masih ingat gak rumusnya yang tadi kita tulis? Itu K dikali cos dalam kurung X min alfa sama dengan C. Rumusnya ini yang tadi ya, masih ingat ya? Nah, langsung kita masukin aja nilai-nilainya. K-nya tadi kita ketahui berapa? 2 akar 3 dikali cos. Nah, nilai X min alfanya dari mana? Kalau X-nya tetap ya, kita tulis lagi X min alfanya, kita lihat yang ini tadi 210 sama dengan nilai C-nya berapa nih tadi teman-teman? Nah, C-nya nih 2 akar 3. Oke, sampai sini paham? Jadi kita masukin ya nilai-nilainya, baru kita hitung. Gimana cara hitungnya? Nah, masih ingat kan cara perhitungannya? Yang di sini kita pindahin luas ke sebelah kanan. Jadi nanti seperti ini teman-teman. Cos X min 210 sama dengan 2 akar 3. Perkalian pindah luas jadi pembagian 2 akar 3. Nah, jadi seperti ini. Langsung aja kita bagi, berarti jadi cos X min 210 sama dengan 2 akar 3 dibagi 2 akar 3 habis, ya hasilnya jadi bisa 1. Oke, gampang kan teman-teman? Nah iya, gampang tentunya. Nah, kalau udah seperti ini, baru nih kita cari. Nah, cos X min 210. Ini kita jadiin cos. Cos berapa yang nilainya 1? Berarti inverse ya. Inverse dari cos ini, cos yang hasil nilai 1 berapa?
Ya, benar, cos 0 derajat. Oke, paham? Nah, kalau udah nyampe sini, barulah kita bisa langsung masuk ke rumus persamaan trigonometri fungsi umum yang cos inverse. Gimana caranya? Udah sama-sama cos, kita coret, maka nanti dihasilkan rumus x min 210 sama dengan 0. Nah, kita kotak ini biar kita nggak lupa. Nanti kita menghitung aneh-aneh. Nah, udah jadi di sini, maka kita langsung aja masuk ke rumus fungsi umumnya. Nah, teman-teman tadi kan kita udah nemuin tuh ya hasil dari apa persamaannya itu x min 210 sama dengan 0. Selanjutnya baru nih kita bisa masuk ke rumus fungsi umum trigonometrinya. Masih ingat kan rumus cosnya yaitu x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Oke, x-nya kita tulis ini, ingat. Yang ini adalah nilai x, yang ini adalah alfanya. Oke, jangan sampai lupa ya sama yang itu. X-nya kita tulis berarti x min 210 sama dengan alfanya 0 ditambah k dikali 360 derajat. Masih ingat kita pindah ruas? Yang sebelah kiri kita hanya tulis x dan yang sebelah kanan baru yang angkanya. Berarti gimana teman-teman? Berarti di sini x sama dengan ini pindah ruas jadi minus, pindah ruas jadi plus 210 tambah 0 kita tekan ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kalau sudah dalam bentuk persamaan seperti ini, baru kita bisa misali nilai k-nya. Pertama, kita misal nilai k-nya sama dengan 0. Bisa? Tentunya bisa. Kalau nilai k-nya 0, berarti nilai x-nya adalah 0 dikali 360, 0 ditambah 210 hasilnya 210. Oke? Kita coba K1. K1, kalau K-nya 1 berarti X-nya berapa? 1 dikali 360, 360 tambah 210, 360 ditambah 210 hasilnya 570. Wah, kelebihan ya, karena yang di sini dimintanya dengan interval 0 sampai 360 derajat saja. Kalau 570 berarti lebih, berarti tidak memenuhi, berarti nggak usah tulis ya. Jadi kita tulis ini 570. Berarti ini tidak memenuhi, nggak usah. Berarti kita nggak akan tulis di himpunan penyelesaiannya. Nah, itu tadi kan masih cara yang satu. Nah, kan kalau misalkan fungsi trigonometri ada dua cara. Untuk cos, cara yang satunya yaitu x sama dengan min alfa ditambah k kali 360 derajat. Ini yang cara duanya. Kita masukin x-nya, nilai x-nya berapa? X min 210 sama dengan nilai alfanya min 0 ditambah k dikali 360 derajat. Pindah luas, berarti x sama dengan ini pindah jadi 210. Ini tetap ya, min 0 ditambah 210 tetap 210 ditambah k kali 360 derajat. Sudah dalam bentuk persamaan seperti ini, baru k-nya bisa kita misalin. Kalau misal k-nya misalkan 0, berarti nilai x-nya adalah 0 dikali 360, 0 ditambah 210 hasilnya 210. Jadi kalau ada perkalian dan pertambahan, kita kerjakan yang perkalian dulu ya teman-teman, baru yang ditambah. Kalau k-nya 1, sepertinya kelebihan ya, karena lihat dari persamaan aja sama seperti yang cara pertama. Nah, sudah ketemu nih seperti ini. Berarti bisa kita simpulin bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 210. Kenapa nih kita tulis 1? Karena sama. Kalau sama, kita cukup tulis 1 angka saja. Oke? Nah, gampang kan? Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan min 3 cos x min akar 3 sin x sama dengan 2 akar 3 yaitu adalah 210. Gampang kan? Nah, kalau gampang kita lanjut satu soal lagi ya, supaya teman-teman lebih hafal tentang langkah-langkahnya dan tentunya bisa lebih mudah lagi untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca ya. Jadi di sini kita disuruh
mencari himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X min 2 cos X sama dengan akar 2 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, jadi pada soal kali ini sama, yaitu kita masih disuruh untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Oke, langsung aja kita kerjain ya. Oke, cara pertama masih ingat? Ya, benar, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nanti kita nyari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya berapa. Nah, kita lihat dari soal. Meskipun soalnya dia berbentuknya sin dulu, itu nggak menutup kemungkinan ya teman-teman. Intinya ingat, untuk A dia selalu berpasangan dengan cos, dan untuk B dia selalu berpasangan dengan sin. Kita lihat cos di sini. Nah, cos dia berpasangan dengan min 2, berarti nilai A-nya adalah min 2. Tuh. Sekarang kita lihat yang B. Yang B selalu berpasangan dengan sin. Kita lihat. Yang B-nya sin berpasangan dengan angka 2, berarti angka 2 ini adalah nilai B-nya. Dan yang nilai C adalah nilai yang setelah sama dengan. Setelah sama dengan mana? Nah, ini setelah sama dengan adalah dia akar 2. Berarti nilai C-nya adalah akar 2. Betul. Oke, selanjutnya kita udah dapet nih nilai A, B, dan C-nya. Berarti kita harus cari apa lagi teman-teman selanjutnya? Ya, kita nyari nilai K-nya. Gimana caranya? Untuk mencari K, kita menggunakan rumus, yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita langsung tulis aja ya. Kita lihat di sini nilai A adalah min 2, berarti min 2 kuadrat. Ditambah nilai B-nya adalah 2, betul sekali. Jadi 2 kuadrat. Kita hitung ya bareng-bareng. Min 2 kuadrat hasilnya adalah 4 ditambah 2 kuadrat adalah 4. 4 tambah 4 hasilnya 8. Nah, 8 ini bisa kita pecah lagi, yaitu berapa teman-teman? Kita keluarkan jadi 4 dikali 2. Bisa ya? 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, kita jadi tahu nih akar dari 4. Akar dari 4 adalah 2 dan sisanya adalah akar 2. Oke, gampang kan teman-teman? Jadi nilai K-nya kita peroleh adalah 2 akar 2. Selanjutnya kita mencari nilai tan theta-nya nih teman-teman. Kita nyari nilai tan theta-nya dengan rumus B dibagi nilai A. Kita lihat nilai B-nya adalah 2 dan nilai A-nya adalah min 2. 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Betul sekali. Oke, gampang kan? Selanjutnya teman-teman masih ingat gak nih langkah selanjutnya? Iya benar, kita mencari nilai tan berapa yang hasilnya minus 1. Betul sekali. Oke, kita tadi udah memperoleh hasil tan theta-nya adalah minus 1. Nah, selanjutnya kita cari tan berapa sih yang hasilnya 1. Kita lihat dulu ya. Berapa? Ayo coba tebak. Ya benar, tan 45 derajat. Nah, oke, udah ketemu nih tan theta-nya 45 derajat. Cara selanjutnya itu kita lihat si kosinnya dia negatif ataukah positif, lalu ada di kuadran berapa. Kita lihat nilai cos dan sinnya. Nilai cosnya di sini negatif ya teman-teman, dan sinnya positif. Oke, kalau cosnya negatif, sinnya positif, berarti ada di kuadran. Cosnya negatif, sinnya positif. Kuadran 2. Ya, benar, ada di kuadran 2. Oke, paham? Karena ada di kuadran 2, berarti kita pakai rumus 180 min alfa. Oke? Ingat-ingat lagi ya materi yang ini, jadi jangan sampai lupa teman-teman. Berarti otomatis di sini dia theta-nya nanti akan berubah, yaitu ini akan menjadi 180 dikurangi 45. Berapa hasilnya? Kita hitung bareng-bareng ya. 180 dikurangi 45. Bisa 7, 10 ya, 10 kurangi 55, 7 kurangi 4, 3, 1. Berarti 135 derajat. Oke?
Gampang kan teman-teman? Kalau kita hafal dia ada di kuadran mana dan menggunakan rumus apa, otomatis kita nggak akan keliru. Oke, jadi patokannya adalah because dengan sinnya kita akan menggunakan kuadran berapanya. Siap? Oke, jadi bukan kita milih kuadran yang terkecilnya ya, tapi adalah patokannya cos dengan sinnya. Oke teman-teman, tadi kita udah dapat kan nilai tan tetanya adalah 135 derajat. Nah, setelah ini baru kita bisa masuk ke rumus selanjutnya. Masih ingat? Ya, rumusnya adalah K dikali cos dalam kurung X min alpha sama dengan C. Langsung aja kita masuk ke angka-angkanya ya. Yang pertama, K-nya kita peroleh dari 2 akar 2. Berarti kita tulis 2 akar 2 dikali cos X min alfanya 135, C-nya adalah akar 2. Oke, setelah ini selanjutnya adalah kita pindah ruaskan yang 2 akar 2 ini ke sebelah kanan. Maka menjadi cos X min 135 sama dengan akar 2 per 2 akar 2. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya langsung kita tulis lagi X min 135 sama dengan, ini duanya bisa kita coret ya, berarti sisanya adalah setengah. Maka cos X min 135 cos berapa ya hasilnya? Setengah. Ayo, cos berapa? Ya benar, cos 60 derajat. Oke, selanjutnya dari sini tadi sudah jadi ya, langsung aja kita langsung ke rumus selanjutnya. Cos udah sama, kita coret-coret. Maka menjadi X min 135 sama dengan 60. Kita kotakin ya, jangan lupa. Nah, kalau udah di sini baru kita bisa langsung aja masuk ke fungsi persamaan trigonometri yang umumnya. Dimana kita masih ingat rumusnya di cos itu ada X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita langsung masukin ya nilai X-nya. Berarti ini nilai X, ini adalah nilai alfanya. X-nya berarti X min 135 sama dengan alfanya 60 ditambah K dikali 360 derajat. Oke. Nah, ini pindah ruas. Yang sebelah kiri kita hanya X saja, yang sebelah kanan baru angka. Berarti di sini adalah X sama dengan, ini pindah ruas jadi plus. Berarti 135 ditambah 60. Berapa teman-teman? 135 ditambah 60 hasilnya 195 ya. Sebenarnya 195 ditambah K kali 360 derajat. Oke. Kalau sudah bentuk persamaan seperti ini, baru bisa kita misalin si K-nya. Misal K-nya kita mulai dari 0 dulu ya, seperti biasa. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 0 dikali 360, 0 ditambah 190 berarti X-nya adalah 195 derajat. Coba kalau K-nya 1 teman-teman, K-nya 1, maka X-nya berapa nih? K-nya 1 berarti 360 kali 1 360 ditambah 195. 360 ditambah 195 hasilnya 10, 11, 12, 13, 10, 15 555. Wah, lebih ya. Berarti K1 X-nya tidak memenuhi. Berarti nggak usah ya, nggak usah ditulis. Udah cara yang satu, berarti kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua berarti X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya X min 135 sama dengan min 60 ditambah K dikalikan 360 derajat. Ini pindah ruas ya teman-teman. Berarti X sama dengan, ini pindah ruas jadi plus. Berarti min 60 plus 135. Ini sama aja dikurangi ya. 135 dikurangi 60. Hasilnya berapa teman-teman? 12, 75. 75
75 ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau udah bentuk persamaannya udah seperti ini, baru kita bisa misalin nilai K-nya. K-nya dimisalin, K-nya bentuk 0 dulu ya. Berarti nilai X-nya adalah 0 dikali 360, ditambah 75 adalah 75. Kalau K-nya 1, K-nya 1 berarti 360 ditambah 75 pasti lebih kan ya? Nggak bisa dong, karena yang diminta hanyalah dari 0 sampai 360 derajat saja. Oke, berarti kita udah bisa langsung tentuin nilai HP-nya nih. Berarti dari soal tersebut nilai HP-nya adalah dari yang terkecil dulu yang tulis saya 75 dan 195. Nah, gampang kan teman-teman? Pastilah. Nah, jadi itu dia cara menghitung himpunan penyelesaian dari persamaan berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya memudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan persamaan trigonometri ini. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa langkah-langkahnya dicatat ya. Dan teman-teman di rumah bisa latihan dengan soal-soal yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.